Ya, sudah dinilai tadi, sudah dinilai. Saya sudah disik Pak Taufik, sudah dinilai oleh Pak Taufik, sudah dicatat namanya. Ya nanti yang tiba-tiba dapat duit 100.000 itu karena jawab salahnya paling besar. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hada ibadihi bi qisasil ghabirin wa ja'ala ibratan litabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin alladzi kanat hayatu mamlu'ah bi makarimil akhlaq wa mahasinil sifat wa ala alihi wa sahbihi kiram ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan panutan kita semua, juga mentor politik saya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Fathul Bahri, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Kita berdoa semoga beliau tetap sehat, diberikan keberkahan umur, kesehatan untuk bisa terus menjadi hadam dan pelayan di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga cita-cita Partai Gerindra untuk menempatkan kader terbaiknya menjadi pemimpin bisa berkorelasi lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban di Kabupaten Lombok Tengah. Ada satu cerita menarik yang beliau sampaikan tadi, bahwa ikhtiar beliau membangun sirkuit motocross di Desa Lantan di kawasan utara Lombok Tengah atau kawasan Ayuneng itu tanpa dukungan APBD. Kita jarang menemukan bupati yang jinggo kayak begitu, yang mau berkorban untuk kemajuan daerah. Biasanya nabung, penuhi kantongnya dulu, baru penuhi kantong-kantong yang lain. Tapi apa yang beliau tunjukkan menurut saya adalah satu hal yang luar biasa, patut kita tiru sebagai bagian dari semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan peradaban di kemudian hari. Karena kadang lebih banyak orang itu tidak berpikir tentang masa depan, tidak berpikir dan bertindak untuk kemajuan prolog jangka panjang. Tapi beliau alhamdulillah, dan saya ikut rapatnya, ikut konsolidasinya, dan saya melihat ada gairah yang saya temukan di masyarakat kawasan utara. Karena selama ini keberadaan kawasan ekonomi khusus ini yang menurut Pak Bupati kadang dianggap hanya milik masyarakat di bagian selatan. Tapi begitu ada kegiatan motocross ini, maka ini menghidupkan kembali harapan masyarakat di kawasan utara Lombok Tengah. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Insya Allah Haji Muhalim, yang saya cintai, saya banggakan. Kita bersyukur, berdoa atas capaian beliau yang merampungkan kantor ini. Inilah kerja gotong royong, dari pengadaan tanah, Pak Bupati kemudian menyiapkan fondasi, tiang penyangga, dak, dan tentu nggak sedikit biayanya. Mungkin 80% dari kebutuhan pembiayaan ada di konstruksi utama bangunan. Tapi Pak Muhalim sudah menunjukkan satu dedikasi yang luar biasa. Saya ini terbuka pada pengurus-pengurus PAC semuanya. Saya ini orang yang tidak setuju Pak Muhalim ini menjadi ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Saya dengan pimpinan DPP pada waktu itu, Pak Bupati, berdebat 2,5 jam. Ya. 2,5 jam berdebat, offline dan online, berdebat terkait soal Pak Muhalim ini. Tapi ternyata ekspektasi saya tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya sudah banyak suzon sama dia ini. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf Pak Muhalim lahir batin. Ya. Sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Sebelum maaf sudah dimaafkan dulu kan. Kalau Anda minta maaf sekarang, saya maafkan. Tapi kalau Anda minta THR, maafkan saya. Maafkan saya dan silahkan pulang. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh anggota fraksi, khusus Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, ya tadi disinggung-singgung oleh Pak Muhalim.
Jangan biarkan Pak Ketua DPC ini mikir sendiri soal kantor nih Pak Ketua, ya. Jangan biarkan Ketua DPC mikir sendiri soal biaya-biaya kegiatan, ini harus dipikul bersama gotong royong, ya, termasuk bendahara partai Pak Ramdan yang saya hormati, ya, saya banggakan cintai pimpinan partai yang juga berkontribusi signifikan terhadap tumbuh kembang Partai Gerindra di Kabupaten Lombok Tengah selama ini. Beliau kader utama Partai Gerindra, ya, dari ngurus PAC, ngurus DPC, sekarang menjadi anggota DPRD 2 periode, berkontribusi signifikan bagi kemajuan Partai Gerindra. Seluruh anggota PAC, pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara saya hormati, saya cintai, adik-adik GMD, Habitat Peduli, saya hormati juga saya cintai. Pada kesempatan ini singkat saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait soal perjuangan politik partai pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 dan persiapan apa yang akan dilakukan, penting dipersiapkan. Yang kedua, saya perlu menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan di level nasional dan daerah yang perlu ditunjang dan dieksekusi oleh Dewan Pimpinan Cabang sebagai bagian dari ikhtiar kita bersama menjaga rumah besar Partai Gerindra sebagai rumah yang mengayomi, memberikan harapan kepada kita semua sebagai rumah perjuangan kita bersama. Pertama, terkait soal perjuangan politik Partai Gerindra pada tahun 2024, khususnya Pileg dan Pilpres, kita sudah sama-sama mengerti dan mengetahui bahwa pada pelaksanaan Kongres luar biasa pada tahun 2021 kemarin, pada Kongres luar biasa hampir seluruh pimpinan DPD Partai Gerindra se-Indonesia meminta kepada Pak Prabowo untuk bersedia kembali dicalonkan oleh Partai Gerindra menjadi calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang. Pada waktu itu Pak Prabowo menyampaikan, saya akan berpikir kembali, akan melihat kondisi kesehatan saya, dan pada saat itu belum ada kata setuju dari beliau untuk maju menjadi calon presiden pada tahun 2024. Desakan dari kader, tokoh-tokoh nasional, dan banyak pegiat-pegiat politik yang lain yang terus-menerus beliau dapatkan, beliau terima dari tahun ke tahun, akhirnya oleh beliau sendiri pada sebelum Ramadan kemarin, pada suatu pertemuan terbatas antar pimpinan partai di pusat, memutuskan bahwa saya, kata beliau pada rapat tersebut, Prabowo Subianto menyatakan diri akan maju kembali menjadi calon presiden pada tahun 2024. This is the last my effort. Ini adalah pertarungan terakhir saya, ya, mengingat usia beliau yang sudah tidak muda lagi. Begitu hasil rapat ini kemudian dipublikasi ke publik, ya, secara terbatas melalui jaring WA dan media sosial yang lain, kemudian banyak kritik bermunculan kepada beliau. Ini kok Pak Prabowo terus, ini kalah-kalah mulu, masih mau nyalon. Tapi kita perlu belajar dari sejarah apa yang sudah berlangsung di negara Amerika Serikat. Ada satu calon presiden yang sudah mencalonkan diri sebanyak 6 kali, namanya Abraham Lincoln. Itu terpilih menjadi presiden pada pencalonannya yang ke-6. Pada pencalonannya yang ke-6, dan masa periode kepemimpinan presiden di Amerika Serikat sama dengan Indonesia, 45 tahun. Ya, jadi 25 tahun dia mencalonkan diri menjadi presiden. Pada pencalonannya yang ke-5, ke-6, ya, dia baru terpilih menjadi Presiden Republik Amerika Serikat, dan kemudian dialah yang meletakkan dasar-dasar Amerika Serikat menjadi negara superpower seperti hari ini. Kita berharap Pak Prabowo juga bisa demikian, dan kita akan buktikan apa yang disampaikan oleh Almarhum Gus Dur, ya, pada satu komunikasi. Saya pernah ikut langsung, ya Pak, saya pernah ikut mendengar langsung di satu tempat di Jawa Timur waktu itu, waktu saya mendampingi Bang Edi Prabowo bersilaturahmi. Gus Dur bilang Pak Prabowo ini akan menjadi presiden di masa tuanya, dan kita ingin membuktikan itu, dan kita berharap bahwa pada pemilu tahun 2024 Pak Prabowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, ya, dan tentunya ini akan membawa keberuntungan yang signifikan terutama bagi Kabupaten Lombok Tengah kita cintai. Ketua DPD Gerindra, presidennya Gerindra, tentu banyak hal-hal mudah yang bisa kita urus, bisa kita tunaikan untuk memenuhi
janji bakti kita kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah secara khusus. Keputusan majunya Pak Prabowo akhirnya harus menjadi keputusan yang kita sikapi secepat mungkin, sesegera mungkin dengan melakukan konsolidasi politik partai. Bagaimana melakukan konsolidasi politik partai? Pak Ketua DPD dalam banyak kesempatan selalu menekankan kepada kita untuk merapikan mesin partai. Karena jangan mimpi memenangkan perjuangan politik partai, jangan mimpi memenangkan perjuangan politik kalau tidak merapikan mesin partai. Jangan mimpi memenangkan perjuangan politik kalau kita tidak memiliki mesin partai yang kuat. Mesin partai yang kuat itu adalah mesin yang terorganisir secara bagus, secara baik, secara rapi sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Saya berharap pengurus-pengurus PAC Partai Gerindra ini izin sekaligus laporan ke Ketua DPD yang di Kabupaten Lombok Tengah ini belum ter-SK-kan. Saya sudah minta untuk segera disusun, diajukan, untuk segera ditandatangani oleh Ketua DPD. Kemarin malam Pak Ketua DPD sudah menandatangani SK PAC Kabupaten Lombok Timur. Berikutnya sudah menunggu SK PAC Kabupaten Bima dan seterusnya. Tapi ini perlu dipercepat, ya. Konsolidasinya perlu dipercepat. Nah, akhirnya yang juga penting saya sampaikan bahwa pada tahun 2024 selain kita akan bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu, berjibaku tai menghadapi perjuangan politik untuk memastikan Pak Prabowo menjadi pemenang dan presiden tahun 2024, kita juga diberi mandat untuk memenangkan Partai Gerindra di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI. Karena memenangkan Partai Gerindra di Pileg itu juga bernilai sangat strategis. Jika Pak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 dengan menangnya Gerindra di Pileg RI, Pileg Provinsi dan Pileg Kabupaten, itu akan memudahkan konsolidasi politik nasional dan akan memudahkan beliau untuk mengejawantahkan ide-ide perjuangan beliau dalam membangun, memimpin arah bangsa Indonesia di tahun-tahun perjuangan berikutnya. Alhamdulillah hanya Partai Gerindra yang diberi kesempatan untuk memenangkan kontestasi politik nasional pada saat ini. Karena Gerindra punya calon presiden yang kuat, partai yang kuat. Kita bisa membayangkan bagaimana jika Pileg Gerindra menang, Pak Prabowo presiden, maka banyak hal yang bisa kita capai dan raih di kemudian hari. Ada partai sebelah misalnya kuat, Golkar, ya kuat partainya tapi tidak punya calon presiden sekuat Gerindra. Ada partai juga yang punya calon presiden tapi tidak sekuat Gerindra mesin politiknya. Di Gerindra pada tahun ini adalah tahun keemasannya, tahun di mana Gerindra sedang diberikan kesempatan oleh sejarah, altar sejarah sedang memberikan kesempatan untuk menguji apakah Partai Gerindra bisa menjadi partai yang tampil dan menjadi pemenang serta mampu mengejawantahkan ide-ide perjuangannya dalam memajukan peradaban di setiap tingkatannya. Untuk itu segera berkonsolidasi, mesin-mesin partai diperbaiki, ranting anak ranting terutama PAC ini yang belum jadi dibangun, yang sudah dibangun tapi belum aktif diaktifkan kembali, segera ajukan kepada kami. Nanti saya akan sampaikan ke Ketua DPD formulasi yang sudah disusun untuk beliau koreksi, untuk beliau putuskan dan setujui, baru kemudian nanti akan diserahkan kepada masing-masing PAC. Perjuangan politik sekali lagi penting, karena dengan perjuangan politik sebagaimana arahan Ketua DPD tadi, itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan banyak hal. Kalau kita ingin pendidikan dan kesehatan gratis, kita perlu ambil bagian dalam perjuangan politik. Begitupun seterusnya, kita ingin modal kerja untuk UMKM, kita ingin kegiatan-kegiatan sektor real bergerak, sektor ekonomi rakyat bergerak, maka kita harus berkuasa. Untuk berkuasa harus melalui perjuangan politik. Tidak mudah memang perjuangan politik ini, tapi beban yang berat, beban yang besar, kalau kita pikul bersama akan jadi mudah dan akan jadi bagian dari hal-hal yang bisa kita laksanakan secara gembira dan penuh kebersamaan. Demikian yang bisa yang sampaikan. Catatannya segera susun struktur PAC dan ajukan kepada kami di DPD untuk segera disetujui oleh Ketua DPD. Setelah itu
minta PAC menyusun ranting dan anak ranting untuk persiapan perjuangan politik kita pada tahun-tahun berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi